Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, kembali lagi di channel Airpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Surya Paloh hanya punya dua pilihan, tarik dukungan pencapresan Anies atau Menteri Nasdem di debat Jokowi. Dan ini terkait dengan isu panas tentang reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan hari favoritnya biasanya adalah Rabu Pon. Ya, apakah pemanggilan Surya Paloh ini terkait dua hal, ya, untuk tawari untuk mencabut dukungan ke Anies, atau konsekuensinya Menteri Nasdem itu didepak, ya. Ini sesuai yang dilansir oleh populis.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Populis Jakarta, pengamat politik Jamiluddin Ritonga mencoba menerka isi pertemuan Presiden Joko Widodo Jokowi dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Kamis pekan lalu. Jamiluddin menilai pertemuan itu tampaknya membahas reshuffle kabinet yang dalam sebulan terakhir terus mencuat. Dia menuturkan Presiden Jokowi tampaknya ingin memastikan komitmen Partai Nasdem dalam tubuh koalisi partai pendukung pemerintah. Komitmen itu diperlukan Presiden Jokowi untuk memastikan perlu tidak menteri dari Nasdem di reshuffle. Surya Paloh tampaknya tetap menggaransi dukungannya kepada Jokowi hingga 2024. Namun garansi itu kemungkinan dinilai Jokowi belum cukup. Jokowi kemungkinan juga meminta Surya Paloh untuk menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Permintaan ini kemungkinan ditolak Surya Paloh, kata Jamiluddin Senin. Untuk itu ada kemungkinan menteri-menteri dari Partai Nasdem akan direshuffle dalam waktu dekat ini. Namun kemungkinan tidak semua menteri dari Partai Nasdem akan direshuffle. Kemungkinan besar cuma dua menteri-menteri yang direshuffle. Satu menteri sengaja dibiarkan untuk menjadi tameng politik bagi Jokowi. Ia memperkirakan Presiden Jokowi kemungkinan berdalih kalau langkah reshuffle ke Menteri Nasdem tidak ada kaitannya dengan dukungan kepada Anies menjadi capres. Ia menekankan reshuffle akan didalilkan semata karena kinerja menteri-menteri dimaksud yang selama ini dinilai rendah. Pengajar di Universitas Esa Unggul ini menambahkan Jokowi akan berlindung reshuffle dilakukan untuk meningkatkan kinerja kabinet. Dengan begitu, Jokowi merasa akan aman dari kritik, ujar Jamiluddin. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam di Istana Negara. Pertemuan yang cukup mendadak itu dilakukan Kamis sore dan belum diketahui isi pembicaraannya. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait isu reshuffle yang makin hari makin panas. Dan ini analisa pengamat, ya kurang lebih seputar dua itu, ya. Jadi Nasdem yang saat ini menjalankan politik dua kaki, satu kakinya diletakkan di istana dengan masih menjadi koalisi istana. Di satu sisi Nasdem juga melakukan dukungan kepada tokoh antitesa Jokowi, ya, koalisi Anies, yaitu Anies Baswedan. Dan ini tentu saja pertama akan tentu saja, ya, sudah ditekankan oleh PDIP untuk mengeluarkan Nasdem karena sudah tidak seirama lagi. Dan kita ketahui memang pilihannya cuma dua. Dan setelah mendeklarasikan Anies sebagai capres, setelah itu sudah ada front yang keras dari istana, ya, misalnya penyebutan pilihan yang sembrono, ya, dan lain sebagainya. Nah, apakah dengan pilihan ini, misalnya mencabut dukungan, ya, atau Menteri Nasdem depak, ya, kalau kita melihat kekuatan Presiden Jokowi saat ini yang tinggal 1,5 tahun dan sudah diprediksi akan menjadi lame duck atau bebek lumpuh, kemungkinan kembali lagi pragmatisme partai yang akan bicara, ya. Jadi kalau kita melihat sisa masa jabatan presiden yang 1,5 tahun, dan kemungkinan tidak akan menguntungkan, ya, Nasdem, karena setelah itu Presiden Jokowi tentu saja tidak akan berkuasa dan tidak mempunyai pengaruh. Dan tentu saja yang meskipun, ya, oleh karena itu perlu adanya Nasdem memilih satu di antara pilihan yang berat, yaitu tetap memberikan dukungan kepada pencapresan Anies, ya, sampai akhir koalisi perubahan itu dideklarasikan, atau, ya,
menarik dukungan itu dengan barter partai Menteri Nasdem itu tidak didepak dari koalisi istana. Nah, tentu saja yang paling menguntungkan tentu saja tetap mendukung deklarasi Anies, karena meskipun didepak kita ketahui masa jabatan 1,5 tahun itu sudah tidak efektif bagi Presiden Jokowi, dan kemungkinan tidak hanya menjadi bebek lumpuh lemdak, tetapi seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung menjadi sitting duck, bebek yang siap untuk ditembak dari segala arah. Artinya memang pemerintahan sekarang yang sudah mulai akan selesai, seluruh ketua umum pasti akan berpikir masa depan partai, dan Presiden Jokowi itu saja akan ditinggal para pengikutnya, termasuk ketua umum partai itu pasti akan lebih fokus mempersiapkan partainya di pemilu 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.